Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ade Greystone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, altcoin merah berdarah kemarin ya, karena sentimen dari pasar cenderung negatif ketika FOMC statement dan juga economic projection dari The Fed. Meskipun kemarin The Fed secara resmi sudah memangkas suku bunganya 25 basis point, namun statementnya untuk 2025 sangat dinilai mengecewakan oleh pasar, sehingga pasar meresponnya dengan sentimen negatif. Intinya adalah di proyeksi awal, The Fed pengen untuk pangkas suku bunga 4 kali untuk tahun 2025. Tapi di statementnya kemarin, economic projection yang terbaru, The Fed memutuskan atau The Fed merencanakan pengen hanya memangkas suku bunga sampai 2 kali saja. Itu market kecewa, market yang awalnya berekspektasi 4 kali cut rate, ternyata cuma 2 kali. Ya, separuhnya teman-teman. Market diguyur kemarin tidak cuma market dari kripto ya, tapi juga dari gold dan juga S&P 500 kemarin sempat mendapatkan tekanan jual. Seperti itu. Jadi dari kondisi pasar ya cenderung masih negatif. Kemarin kita juga dapat data dari Bank of Japan sama Bank of England yang sama-sama mempertahankan suku bunganya. Ya, Bank of Japan mempertahankan suku bunga di 0,25, sementara dari Bank of England mempertahankan suku bunga di 4,75%. Gitu. Kemarin juga dapat data terkait dengan continuing jobless claim, di mana trennya mengalami penurunan positif untuk dolar. Dolar kemarin menguat dan aset kelas yang lain semua tertekan. Rupiah tertekan dan juga mata uang yang lain juga sama mendapatkan tekanan. Hari ini kita masih akan ada dalam sentimen penting, teman-teman. Dari Jepang akan rilis data CPI untuk hari ini, data inflasi. Kemudian dari Inggris akan ada data retail sales. Dari Amerika Serikat ada data PCE inflation. PCE inflation ini selalu menjadi acuan dari The Fed ya dalam hal mengeluarkan kebijakannya. Gitu. Sepertinya sih dalam jangka waktu dekat The Fed tidak akan pangkas suku bunga lagi ya, karena dia sudah lumayan 3 kali pertemuan FOMC ya kan, pemangkasan suku bunga sudah 1%. Jadi ya, kayaknya ke depannya di pertemuan FOMC di 30 Januari nampaknya The Fed akan mempertahankan suku bunga. Gitu. Oke, itu dari kondisi market. Kemudian dari beberapa berita juga kemarin ada beberapa akumulasi, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu teman-teman. Jadi Gate.io akan melisting token Tomarket. Nah, siapa nih yang ikut airdrop? Itu bakalan listing Tomarket di tanggal 20 Desember hari ini ya, jam 12 PM UTC. Kalau di Indonesia itu ditambahin 8 biasanya ya UTC. Ya itu, dia akan listing. Jadi siap-siap teman-teman bisa memperdagangkan token TOMA. Selain itu juga ada campaign terbaru yaitu Gate.io Trading Fair ya in TMAI. Ini nama token ya, di mana teman-teman yang melakukan trading ya dengan akumulasi di atas 500 US dollar, ini artinya jual dan beli ya di market spot, itu berpeluang mendapatkan kesempatan untuk memilih telur di sini teman-teman. Telur ini berhadiah ya. Seperti itu. Jadi akan ada beberapa kategori, yaitu trading bonus, invite friend, kemudian juga new user bonus, dan juga beberapa campaign lain untuk mendapatkan telur ini, kesempatan memecahkan telur ini. Seperti itu. Jadi campaign ini akan berakhir di tanggal 7 hari ke depan. Berarti sekarang tanggal 20, tanggal 27 ya kira-kira berakhir. Dan syarat dan ketentuannya berlaku. Teman-teman silahkan cek link yang ada di kolom deskripsi untuk detailnya. Oke, kita akan lihat beberapa berita yang ada pada market. Yang pertama adalah Bank of Japan mempertahankan suku bunganya di 0,25% ya, di mana suku bunga ini memang suku bunga yang ideal untuk Jepang, sebab ekonomi Jepang itu lagi stabil, lagi deflasi teman-teman. Kemarin cenderung deflasi dan sangat-sangat menantikan yang namanya inflasi. Ya, pertumbuhan penduduknya cenderung turun, kemudian daya beli mereka juga lemah. Ya kan, karena orang-orang tua semua, banyak lansia di sana, teman-teman. Orang-orang yang masih muda itu tentu saja produktivitasnya tidak akan semasif kalau terjadi jumlah tingkat peningkatan penduduk yang tinggi.
gitu. Dan ya Jepang mengalami masalah tersebut, bank sentralnya menurunkan suku bunga bahkan sampai 0% di beberapa bank. Jadi deposito di Jepang bukannya malah untung, malah nggak dapat apa-apa. Begitu ya, malah dapat potongan admin jadinya. Gitu. Jadi kemarin ya kan pemerintahnya menaikkan bank sentralnya menaikkan suku bunga sampai 1,5%. Teman-teman, dan itu bikin market crash ya, market Bitcoin crash, dan then sekarang suku bunganya ada di 0,25% dan ini sudah sangat-sangat ideal untuk perekonomian Jepang gitu. Kemarin juga kita dapat data terkait dengan GDP dari Amerika Serikat, di mana hasilnya adalah di kuartal ketiga kemarin perekonomian cukup stabil ya. Jadi ya ekonomi masih oke lah untuk Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari proporsinya di sini, kebanyakan adalah retail trade dan juga healthcare yang menyumbang GDP paling besar. Ya, sementara dari sektor lain kayak utilities, construction, kemudian karya seni itu justru malah turun. Agriculture juga turun. Jadi beberapa sektor saja yang mendukung perekonomian dari GDP Amerika Serikat. El Salvador kabarnya akan terus membeli Bitcoin meskipun apa yang terjadi pada Bitcoin, entah itu market lagi rally atau market lagi turun, dia akan tetap konsisten untuk melakukan akumulasi pada Bitcoin setiap harinya. Buat teman-teman yang belum tahu, dari El Salvador sendiri sudah melakukan pembelian Bitcoin 1 Bitcoin per hari dari tahun 2021. Dia sudah melakukan hal tersebut dan terus berlanjut sampai 3 tahun. Ya, sekarang udah 3 tahun, berarti akan jalan yang keempat tahun. Segitu konsistennya El Salvador, teman-teman, terkait dengan pembelian Bitcoin. Gitu. Nggak mau ketinggalan nih, MicroStrategy juga kabarnya siap-siap buat beli Bitcoin lagi ya. Selain itu juga ada Bitcoin miner, yaitu Hut 8. Itu dia dikabarkan sudah melakukan akumulasi kembali terhadap Bitcoin senilai 100 juta US dollar. Gitu. Dia borong sekitar 990 Bitcoin untuk perdagangan kemarin di kisaran harga 101.000 ya. Nyangkut teman-teman, pasti nyangkut nih. Jadi alih-alih perusahaan mining sekarang melakukan penambangan, mereka lebih suka beli Bitcoin ya. Gitu. Terus Marathon Digital juga mengumumkan mengakuisisi sekitar 15.500 Bitcoin. Ya, atau total sekitar 4,5 miliar US dollar. Gitu. Jadi mereka sudah hold sangat banyak aset aset berupa Bitcoin, dan ini akan konsisten mereka lakukan gitu. Jadi ya good news sebenarnya. Kemudian exchange transaction is low. Saat ini posisi dari perdagangan exchange terpantau lemah, yang menunjukkan bahwa banyak sekali investor yang sudah hold barang ya, khususnya Bitcoin. Mereka udah banyak hold barang dan tidak terlalu aktif melakukan trade kembali. Mungkin akan ada penambahan new user atau new institusi yang FOMO untuk melakukan akumulasi Bitcoin. Tapi mayoritas dari mereka yang sudah paham tentang fundamental Bitcoin lebih memilih untuk menyimpan aset Bitcoin mereka. Kemarin juga dari data liquidation heatmap ya, itu menunjukkan banyak yang kena squeeze ya. Teman-teman, ada sekitar 1 miliar US dollar rek di perdagangan kemarin. Lumayan banyak banget bahkan teman-teman. Ternyata setelah FOMC meeting muncul data banyak yang kena liquid ya. Teman-teman, bahkan setelah pidato dari Jerome Powell ternyata banyak yang berspekulasi market akan long, market akan rally. Tapi what happened? Market dibanting turun kembali. Makanya itu market selalu mencari titik stabil. Kadang-kadang kalau kita melakukan analisa secara fundamental, itu akan sangat berpengaruh untuk long term. Jangka pendek mungkin akan ada hal-hal faktor lain yang akan mempengaruhi seperti news dan juga ini liquidation heatmap. Teman-teman, semakin banyak trader di futures yang melakukan trade, ya kan, Wheels nggak akan segan-segan ngebantai mereka. Jadi makanya kalau teman-teman lihat pergerakan kripto secara jangka pendek itu sangat-sangat volatile. Makanya kalau dari saya sih crypto market pakai leverage kecil. Itu lebih safe buat kalian. Karena ketika Wheels melihat nih ya yang namanya crypto exchange, itu pasti kerjasama dengan Wheels, ya kan. Mereka kasih data, wah ini pasang long banyak. Kalau seandainya market naik, exchange yang harus menutupi kerugian tersebut.
Jadi exchange yang harus bayar para trader ini buat cuan mereka kalau mereka trade di market futures. Exchange nggak mau. Ya udah, disikat aja dulu semua yang pasang long, disikat habis. Setelah itu baru setelah mereka kena liquid ya kan, dananya habis, mereka nggak berani masuk seperti kemarin nunggu FOMC ya kan, nggak berani masuk. Itu kan market cukup stabil, mau dibawa naik juga nggak masalah. Nah tapi kalau yang pasang long terlalu banyak dibandingkan yang pasang short, yang mereka sikat dulu yang pasang long, teman-teman. Biasanya kalau udah dibanting baru nanti akan dibawa naik lagi gitu. Jadi itu sering terjadi pada market, maka dari itu lebih stay safe aja. Makanya kalau trading di futures ada istilah kayak one rule percent ya, 1% doang dana yang kalian pakai setiap kali trade. Itu memang worth it, teman-teman. Itu memang cara buat save-nya trading di futures. Sebab kalau teman-teman full margin, teman-teman full dana all in, ya kalian habis. Oke, dari data source of value, meskipun Bitcoin mengalami penurunan di bawah dari 100.000 saat ini, tapi yang akumulasi masih tetap lumayan oke. Meskipun kayaknya trader retail ini kayak ngerem nih, teman-teman. Terjadi penurunan dari akumulasi Bitcoin spot ETF. Sementara dari Ethereum spot kemarin akumulasinya kecil banget. Ya, yang tercatat itu baru 2,45 juta saja. Jadi sangat-sangat kecil. Kayaknya mereka juga ngeri lihat market, teman-teman. Terus berita yang lain adalah SEC preparing for shutdown. SEC bukan lembaganya ya, tapi ini kayak anggota-anggota SEC yang saat ini masih menjabat, itu kan akan mayoritas akan pensiun, akan berhenti lah istilahnya di tahun 2025 nanti, khususnya di bulan Januari. Sebut saja kayak Gary Gensler dan juga para petinggi-petingginya itu bakalan digantikan oleh pemerintahan yang baru. Jadi SEC preparing for shutdown. Bukan SEC-nya bubar ya, enggak teman-teman. Ini cuma orang-orang di dalamnya yang memang akan ya akan dipensiunkan lah seperti itu. Itu jadi mereka itu bakalan tidak terlalu banyak aktivitas di libur panjang ini, di libur Natal dan Tahun Baru. Mereka akan mempersedikit mengurangi lah teman-teman, mengurangi membuka kasus-kasus baru. Ya, meskipun kasus-kasus yang sudah lama kayak ada penipuan atau ada exchange yang collab atau ada perdagangan sekuritas yang tidak terdaftar, itu akan terus mereka kejar. Itu cuma pembukaan kasus-kasus baru itu mereka akan hentikan. Kemudian juga untuk ETF, beberapa pakar kan mengatakan tuh bahwa sepertinya SEC tidak akan melakukan approval lagi untuk produk-produk seperti Solana ETF atau mungkin XRP ETF, SUI ETF, ya macam-macam lah, altcoin ETF, teman-teman. Itu mereka tidak akan selesaikan itu dalam jangka waktu dekat, sebab akan ada peralihan atau akan ada penggantian kepemimpinan ya, dari sebelumnya dipimpin oleh Gary Gensler, oleh si Atkin ya yang terbaru, teman-teman. Jadi itu. Jadi shutdown bukan bubar ya. Grayscale kemari goreng mereka punya produk yaitu Grayscale Sweet Trust biar makin hype, biar makin rame teman-teman di pasar. Jadi tujuannya untuk menginformasikan kepada khalayak ya bahwa kita punya nih produk SUI ETF gitu. Oke, teman-teman, kita lihat kondisi dari pasar. Dari saya sih melihat market udah mulai ideal masuk ke fase akumulasi kembali ya. Kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri udah turun ke level 97.700 setelah kemarin membuat all time high baru di kisaran level 107.000 dolar. BTC dominance sangat-sangat tidak terduga mengalami rally di perdagangan kemarin lumayan signifikan. Ya, teman-teman, saat ini sudah berada di level jenuh beli dan harapannya sih koreksi dulu ya untuk BTC dominance. Saya kemarin udah kasih tahu BTC dominance ada potensial membentuk yang namanya rising wedge pattern. Dengan ekspektasi saya adalah dia bisa koreksi lebih dalam. Jadi sudah cukup retracement yang terjadi ya, teman-teman. Retracement, mereka udah naik, BTC dominance-nya naik, altcoin tertekan, altcoin karang diskon. Ya semoga dilirik lagi teman-teman oleh whales atau big fund ya. Sementara posisi dari BTC dominance lumayan udah naik, jadi
Dari saya sendiri lebih kayak melihat, kapan kira-kira mereka turun ya. Dari volume BTC Dominance meningkat, smart money di time frame daily lumayan masuk ya, lumayan masuk tapi nggak tinggi-tinggi amat. Itu teman-teman. Jadi ya semoga sih dengan koreksinya altcoin ini bisa dilirik ya di posisi saat ini oleh para big big fund. Sementara itu dari closing time frame daily sedikit aja untuk kemarin itu negatif, jelek banget dan ternyata direspon kembali negatif di perdagangan sesi Amerika kemarin. Itu jadi market yang sebelumnya bertahan di kisaran level 100.000 akhirnya koreksi ke 97.000 karena di pembukaan market Amerika langsung diguyur kembali. Market kembali jual ya banyak kripto mereka gitu. Meme token kayak Dogecoin kemarin terkoreksi 10%, Litecoin back to 100. WLD turun lumayan ekstrim ya ke 0,22, udah tembus dari mereka punya support gitu. Terus Manta juga sudah drop dari area supportnya. Algorand saat ini sedang berada di support yang menarik. OTI juga saat ini masih dalam proses mencoba untuk bertahan di support. Kemudian Polygon Matic ya dia breakdown dari 0,5 dolar ya. Level resistance kuat. Ya sayang sekali sih. Ethena yang kemarin agak strong, kemarin juga mendapatkan tekanan. Yang rally itu cuma BGB, teman-teman, Bitget Exchange ya. Itu rally 3%, sementara yang lain mayoritas terkoreksi untuk market kripto. Gimana nih? Pasti banyak yang udah mulai goyang ya. Wah, ini altcoin nggak jadi. Oh, ini Bitcoin udah bearish dan lain sebagainya. Ya, kalau dari saya sih masih tetap santai melihat kondisi dari market. Teman-teman memang seperti itulah market ya. Ketika kita sangat optimis, market kebalikan. Ketika orang-orang pesimis, market juga kebalikan. Ketika market udah mulai seperti ini, orang kan udah banyak pesimis tuh, teman-teman. Biasanya mereka cabut, mereka keluar, ternyata setelah mereka keluar, marketnya rally. Ketika mereka sangat FOMO ya kan, sangat FOMO terhadap aset-aset kelas, mereka masuk, marketnya malah diguyur, dijual, teman-teman. Akhirnya koreksi. Jadi itu sering sekali terjadi pada market. Jadi salah satu cara untuk paling aman adalah ya stay calm, jangan terlalu gerasa-gerusu melihat market yang turun. Saya tahu banyak orang masih baru di market, tapi memang beginilah market kripto. Sejak dulu sampai sekarang masih begini, teman-teman. Jadi kalau dari saya sih memang nggak terlalu kaget ya melihat market yang bisa turun puluhan persen dalam waktu sekejap saja. Dan itu memang harus latihan bersabar di market, teman-teman. Jadi faktor psikologi yang akan mempengaruhi keputusan kita di market ya, apakah kita masih tetap lanjut atau tidak. Kalau psikologi kita udah terguncang ya kan, kita butuh rest, teman-teman butuh untuk sedikit berlibur ya, entah itu mancing kek atau apa kek, cari kegiatan berkebun ya kan, cari kegiatan yang bisa bikin kalian relax kembali gitu. Portfolio yang merah ya udah ditinggal dulu aja, teman-teman. Yang penting teman-teman udah buy koin dengan fundamental yang bagus, atau mungkin kalau meme token yang komunitasnya solid gitu. Jadi ya kalian bisa tetap punya conviction di market. Memang fase-fase seperti ini akan banyak yang ibaratnya mulai kecewa ya kan, mulai menyalahkan, kemudian juga mulai pesimis terhadap market gitu. Tapi kalau yang udah biasa di market, kayak yang komen-komen di kolom komentar kita di video kemarin, itu banyak yang udah lama di market ya, udah optimis, tetap DCA katanya, tetap hold asetnya ya, whatever, tergantung dari strategi masing-masing gitu. Kalau dari saya sih memang kemarin sudah sempat taking profit dan saya kayaknya gatal kembali pengen untuk masuk lagi ya, teman-teman. Jadi memang sudah sempat taking profit cuma 10%. Melihat diskon kayak gini justru malah pengen masuk lagi gitu. Jadi sepertinya saya akan cari momentum, cari posisi di beberapa altcoin udah mulai menarik untuk dicicil kembali, karena saya tetap yakin 2025 akan ada pergerakan yang baik lagi untuk market. Memang sudah waktunya buat koreksi terlebih dahulu ya. Seperti itu. Jadi fase koreksi ini ya dinikmati aja, diskon teman-teman. Untuk Bitcoin kemana arahnya? Dari saya sih melihat
Ya seperti teman-teman udah kasih tahu ya, banyak yang udah kasih tahu di daily time frame sudah ada RSI divergence, bearish divergence, yang memang sepertinya udah mulai memberikan impact terhadap market saat ini. Bitcoin udah mulai terkoreksi, target Bitcoin terdekat adalah bertahan di area saat ini 97.000. Sebab area ini ada area support. Ya, kalau dia jebol level tersebut, next target adalah di 90.000 dolar. Yang menjadi wanti-wanti adalah BTC dominance. Waspada kalau BTC dominance menguat kembali, itu akan menekan banyak altcoin. Akan ada diskon yang lebih besar lagi, teman-teman. Diskon akhir tahun kalau orang bilang ya. Diskon. Kalau baju diskon semua happy, tapi kalau market crypto diskon semuanya cemberut. Wah, semuanya kecewa. Ya itu buat Bitcoin saya rasa progresnya saat ini sedang koreksi. Jadi untuk hari ini harapan saya sih akan ada retracement ya, ada pantulan balik naik. Ya, mungkin setidaknya akan ada tekanan-tekanan jual lagi ke kisaran 96.000 atau 95.000. Tapi saya cukup optimis market akan ada retracement di perdagangan hari ini. Semoga saja kenaikan and then mungkin akan balik turun lagi ke kisaran 90.000. Jadi itu dari saya. Peluangnya untuk koreksi masih cukup terbuka teman-teman karena market butuh cooling down terlebih dahulu untuk next step atau kenaikan berikutnya. Sebab market juga udah naik terlalu tinggi. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Pantau ya BTC dominance sama-sama. Saat ini dia lagi berada dalam pucuk atau resistance dari rising wedge. Andai kata kalau pola rising wedge ini terkonfirmasi breakdown, maka itu bisa menjadi sebuah kenaikan untuk altcoin, teman-teman. Itu tergantung juga sih dari Bitcoinnya kemana. Tapi aliran dana kemungkinan bisa masuk ke altcoin andai kata kalau pattern ini terkonfirmasi turun. Ini ya rising wedge pattern. Ini kurang lebih, kemudian ini kurang lebih. Nah ini lebih mirip nih polanya. Dia kan udah turun nih sebenarnya BTC dominance, and then dia sedikit retrace naik, and then kita harap dia bisa koreksi kembali. Itu kalau kita lihat dari pergerakannya kurang lebih sama mirip ya. Dia turun, and then dia naik dulu retracement. Semoga dia bisa drop lagi. Sebab kalau BTC dominance turun itu berarti aliran dana akan banyak masuk ke altcoin. Memang belum pasti altcoinnya langsung naik. Cuman kalau aliran dana udah banyak masuk ke altcoin, itu mengindikasikan kita lebih dekat dengan alt season. Itu. Jadi untuk saat ini gitu aja paling. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, bisa banget tulis di kolom komen. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Bagi teman-teman yang punya Telegram yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Jadi sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.